tapi menariknya ya Ibu, terkait dengan konsisten, biasanya saya sendiri, ini pengalaman saya Ibu, ketika saya mencoba berusaha untuk menciptakan sebuah karya dan mencoba konsisten, ada masa di mana saya merasa stuck dengan idenya Ibu. Jadi seperti saya bingung sekali untuk menciptakan ide-ide baru. Dan kira-kira bagaimana kita mengatasi stuck ide itu Ibu? Iya. Ada atau tidak cara supaya kita bisa refresh kembali, bisa mendapatkan ide-ide yang inovatif lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cendekia, kembali bareng aku Clarissa. Hari ini aku akan berbagi tentang kita sebagai generasi yang dihadapkan dengan dunia yang tanpa batas. Nah, kira-kira peran seperti apa sih yang harus kita lakukan? Dan itu akan menjadi bahasan spesial kita hari ini. Kenapa spesial? Karena edisi kali ini akan diisi oleh tokoh perempuan yang multiperan, bukan hanya sukses menjadi guru favorit di sekolahnya aja, tapi beliau juga masyhur di daerahnya atas administrasinya. Dan bukan hanya itu, atas bekal beliau, aku juga pernah meraih pendanaan di tingkat fakultas dalam program mahasiswa wirausaha. Oke, langsung saja kita sapa beliau. Ini dia Ibu Tri Utami. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah berkenan meluangkan waktunya di acara aku di sini. Di tengah kesibukan Ibu, tapi Ibu masih saja berkenan untuk menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak Ibu. Dan jujur ya Ibu, ini adalah penghargaan yang luar biasa untuk saya karena benar-benar Ibu bersedia untuk menjadi narasumber saya hari ini. Seperti yang kita tahu juga bahwa hari ini kita melihat dan merasakan aktivitas yang begitu tanpa batasnya Ibu, baik secara online maupun secara offline. Dan aku juga sebagai generasi yang dituntut untuk memajukan peradaban merasa tertampar karena begitu luar biasanya Ibu di tengah kesibukannya, tetapi Ibu masih tetap saja aktif dan terus berkarya. Nah, kira-kira sebagai seorang guru dan sebagai seorang orang tua dan sebagai pegiat literasi, bagaimana Ibu melihat dunia ini sebagai dunia yang semakin tambah batas? Iya. Kalau dari saya sendiri ya, tadi saya sebagai pengajar tentunya memang sangat perlu untuk meningkatkan kemampuan. Itu dunia tanpa batas apa? Sekarang apa-apa sudah berkembang. Ya. Dulu waktu saya SMA itu kita mau cari referensi atau mau apa, kita harus ke warnet ya, kita harus buka di warnet karena memang dulu anak-anak nggak kayak sekarang. Kalau anak-anak sekarang sudah sangat difasilitasi dengan itu semua. Mereka punya gadget ya, punya gadget yang bisa mengakses apapun yang mereka ingin ketahui. Nah, tapi kendalanya apa? Kendalanya sekarang itu banyak sekali anak-anak yang sudah punya fasilitas itu tapi tidak digunakan dengan baik. Mereka tidak mencari tahu apa yang terjadi hari ini ya. Mereka hanya membuat konten-konten yang sebenarnya itu kurang bermanfaat seperti itu. Kalau melihat dunia ini ya, memang kita harus selalu mengikuti. Sekali kita berhenti, nanti kita bakal ketinggalan banyak sekali apa ya, ilmu-ilmu yang memang sekarang harus kita pelajari. Apalagi sekarang sudah dunia online ya, yang kita harus memang selalu mengikuti step by step. Tapi Ibu, ketika memang banyak anak muda yang mencoba mengikuti perkembangan zaman, tidak sedikit juga dari mereka yang terkena penyakit yang sangat amat kelka dengan kita Ibu. Biasanya kita sebut insecure ya Ibu. Nah, kira-kira kalau saya sendiri untuk melihat insecure itu kan bisa dilihat dari bagaimana dia mengenal dirinya sendiri, bagaimana dia mengenal potensinya sendiri seperti itu Ibu. Tapi dengan fasilitas yang beragam dan dengan apa yang dia miliki dari orang tuanya dan lain sebagainya, kira-kira bagaimana cara mereka untuk menghindari insecure itu dan bagaimana mereka juga bisa menemukan potensi sehingga seperti yang dikatakan tadi, mereka bisa memanfaatkan apa yang saat ini sedang booming seperti ini. Dan kira-kira bagaimana sih supaya mereka juga bisa membekali dirinya tetap survive di dunia yang tanpa batas ini? Ya. Saya juga ini ya sering berkomunikasi sama anak-anak seperti itu. Kalau saya lihat dari secara fisik ya, saya lihat dia sempurna, tapi kadang juga ada yang merasa tapi saya insecure kayak gitu. Dari mana? Karena mereka itu, nah itu tadi, mereka tuh selalu menyalahgunakan. Mereka melihat
informasi-informasi yang hanya membuat mereka menjadi down. Contohnya apa? Mereka melihat-lihat orang-orang yang sebenarnya kita kan tahu kalau di dunia atau di media sosial itu tidak ada yang murni ya, semua dibuat-buat. Saya sendiri kalau mengupload foto pasti pakai filter seperti, jadi memang tidak ada yang alami atau tidak ada yang natural di media sosial. Nah, anak-anak yang insecure ini anak-anak yang biasanya melihat hanya di media sosial. Mereka selalu membandingkan dirinya dengan apa yang ada di media sosial. Padahal kalau saya sendiri memang mungkin karena sudah usia seperti itu ya, jadi padahal media sosial itu semua itu tipu-tipu. Tapi kalau anak muda kan tidak seperti itu. Mereka hanya melihat, wah dia cantik, dia punya ini, punya itu, wah saya harusnya begini dong, masa saya nggak bisa begitu. Akhirnya dia tidak menggali apa yang ada di diri dia. Padahal sebenarnya kalau dia mau menggali dan tidak usah melihat media sosial yang tidak ada manfaatnya seperti itu, mereka akan lebih berkembang. Tapi apakah berarti anak muda juga tidak bisa untuk berkecimpung di media sosial? Nah, itu. Jadi sebenarnya sekarang kita sudah sudah tidak asing kayak gitu ya, bahwa media sosial itu juga bisa mendatangkan pundi-pundi uang seperti itu. Nah, ini tinggal anak mudanya mau dibawa seperti apa media sosial ini, hanya untuk melihat-lihat orang ya, melihat-lihat kehidupan orang. Kalau saya bilang tuh kayak scroll status orang, hanya digunakan untuk itu atau digunakan untuk hal yang lain. Misalkan kalau kita kan memang belum bisa menjadikan media sosial itu sebagai alat pencari uang, karena memang kita belum banyak viewers. Kalau kita bikin YouTube juga masih sedikit yang melihat, tapi kan kita bisa berkarya melalui media sosial itu. Kayak ada beberapa anak saya yang memang mereka memanfaatkan media sosial sebagai tempat pembelajaran karena dia suka nulis ya, sudah ratusan tulisan yang dia tulis dan saya sangat bangga. Walaupun memang ya belum menghasilkan apa-apa, tapi tidak ada salahnya ya, daripada hanya menggunakan media sosial sebagai pembanding diri kita dengan orang lain. Iya, memang itu penyakit kita ya di anak muda. Jadi memang sering sekali digunakan sebagai cermin untuk kita bagaimana untuk bisa mengikuti mereka. Iya, seperti betul. itu. Nah, tapi seperti yang Ibu katakan tadi, bagaimana pemanfaatan siswa Ibu bisa menciptakan karya di media sosial Ibu. Nah, kira-kira bagaimana tips dari Ibu untuk kita sebagai anak muda bisa berpangkat dalam menciptakan sebuah karya? Pertama memang harus ada kemauan ya, kemauan. Misalkan kayak tadi saya ceritakan satu anak itu, dia punya bakat dan kemauan, dia selalu konsisten untuk selalu menulis, walaupun memang secara imbal apapun itu belum dapat, tapi dia konsisten akhirnya beberapa tulisan bahkan ratusan sudah dia bikin seperti itu. Jadi menurut saya kalau kita ingin berkecimpung di media sosial, baik itu kita membuat blog ya, atau misalkan mau bikin YouTube, bikin konten-konten yang menarik di media sosial kita, ya itu kita harus pertama kita harus punya kemauan, terus kita juga harus konsisten, karena kalau nggak konsisten ya biasanya tidak bertahan lama seperti itu. Nah, tapi menariknya ya Ibu, terkait dengan konsisten. Biasanya saya sendiri, ini pengalaman saya Ibu, ketika saya mencoba berusaha untuk menciptakan sebuah karya dan mencoba konsisten, ada masa di mana saya merasa stuck dengan idenya Ibu. Jadi seperti saya bingung sekali untuk menciptakan ide-ide baru. Dan kira-kira bagaimana kita mengatasi stuck ide itu Ibu? Iya. Ada kalau tidak cara supaya kita bisa refresh kembali, bisa mendapatkan ide-ide yang inovatif lagi? Ya betul ya, karena memang ide itu kadang muncul tanpa disangka-sangka. Kita lagi duduk, kita melihat pemandangan atau melihat tenan, kita punya inspirasi. Nah, kadang kita sudah memaksakan inspirasi itu datang, tapi tidak datang juga. Seperti apa solusinya? Kita bikin senatural mungkin, atau kita bikin seperti ini. Jadi kalau misalkan kayak Mbak Clarissa sendiri kepingin menulis, ya, kalau memang sedang muncul ide, silahkan Mbak Clarissa tuangkan ke dalam tulisan. Tapi kalau memang saat itu Clarissa merasa bahwa saya idenya kok lagi nggak ada, ya sudah, jangan dipaksakan, karena nanti akhirnya ketika Clarissa memaksakan untuk memunculkan ide, yang ada tulisannya malah tidak bagus seperti itu ya. Jadi
apa ya, ketika ada ide aja mungkin ya, nanti kalau tidak ada tidak usah dipaksakan, karena mungkin otak kita juga kadang kan butuh yang namanya istirahat. Tapi hal tersebut kira-kira bisa kita atasi dengan ini nggak sih Bu? Ketika kita membiasakan diri menulis, apakah hal itu juga bisa memunculkan ide-ide secara natural seperti yang Ibu katakan tadi atau Iya. bagaimana? Membiasakan bisa memunculkan, atau karena kita sudah merasa ya, kita sudah terstruktur waktu kita, oh saya harus menulis, nanti kan akhirnya tumbuh inspirasi lain. Tapi memang kebiasaan, karena ini masalahnya bukan kebiasaan kita disiplin ya. Kalau disiplin itu kan tidak butuh inspirasi dari luar ya. Kalau kita mau disiplin berarti kita butuh kebiasaan buat, contohnya disiplin bangun pagi ya, berarti kita harus disiplin seperti itu, harus kontinu. Tapi kalau untuk ide mungkin tidak bisa disamakan seperti itu, tidak. Karena kan harusnya apa ya, saya tiap hari kan sudah menulis, kenapa hari 20-nya saya nggak punya ide, kenapa? Nah, gitu. Sebenarnya kalau untuk inspirasi itu memang tidak, menurut saya ya, menurut pandangan saya memang tidak berasal dari kebiasaan. Jadi memang biarkan ide itu secara natural menjadi seperti yang tidak. Kira-kira dengan ide yang coba kita gali setiap saat, walaupun nanti pada hasilnya pun tidak selalu setiap hari ada gitu ya Ibu. Nah, tapi kita juga tidak bisa tutup mata nih Bu, dengan pergerakan teknologi, perkembangan yang sangat begitu pesat sampai hari ini. Bahkan aku pernah baca juga itu bisa menggantikan tenaga manusia. Jadi memang sampai saat ini juga sudah banyak Iya, ya. sudah Nah, merasa. ya, tapi ada juga yang mengatakan bahwa soft skill itu nggak bisa digantikan dengan teknologi. Nah, tapi untuk fenomena saat ini yang kita lihat adalah bagaimana semua kegiatan hampir dikuasai oleh teknologi. Kira-kira bagaimana cara kita mengelola karya kita yang mencoba kita hadirkan dengan banyak inovasi-inovasi itu supaya bisa turut andil dalam pemberdayaan teknologi itu. Ya. Benar, kalau memang untuk soft skill itu memang tidak bisa digantikan dengan teknologi. Selama ini yang kita lihat itu teknologi itu hanya bisa menggantikan tenaga manusia. Misalkan kayak mencuci sekarang sudah bisa cuci, terus misalkan kayak pabrik-pabrik besar yang memproduksi produk-produk massal, itu kan memang tenaga, tapi secara pemikiran tetap tetap harus dijalankan oleh manusia seperti itu. Mungkin itu ya. Tapi untuk pemberdayaan kita atas karya kita dengan teknologi kira-kira bagaimana? Yaitu dulu kalau kita mau cari apapun ya, atau kita mempublish tulisan kita kan harus secara langsung kita ke penerbit seperti itu ya. Kita harus punya kenalan, setelah itu kita dicek tulisan kita sudah bagus apa belum. Nah, kalau sekarang kan tidak seperti itu, terus ada penerbit, nanti akhirnya tulisan kita akan dibaca oleh banyak orang. Kalau sekarang tidak usah seperti itu, tidak usah jauh-jauh lah. Sekarang Clarissa tulis, nah Clarissa upload di media sosial, otomatis banyak sekali orang yang akan membaca seperti itu. Iya benar Ibu, tapi dengan hal seperti itu juga kalau saya sendiri, bukan saya mungkin belum pandai untuk memfilter informasi yang sebegitu luasnya Ibu sekarang di media informasi sekarang yang memang itu juga ada pengaruhnya dari teknologi. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri sampai sejauh ini karya Ibu, bagaimana Ibu memfilter informasi dari teknologi yang saat ini pun Ibu rasakan begitu pesatnya? Ya. Pertama, sumber informasi mengenai contohnya politik seperti itu ya, sekarang kan banyak sekali hoax yang beredar. Nah, saya mungkin cara sharingnya itu saya nggak mudah percaya. Misalkan memang ada beberapa media yang tidak suka dengan satu tokoh ini, tapi saya harus telusuri dulu, ini benar nggak tokoh ini seperti ini. Kalau misalkan itu hanya media, karena memang yang saya tahu media itu kan banyaknya lebih banyak menceritakan tentang ketidakbenaran ya, karena mereka memang mencari keuntungan dari berita itu. Jadi untuk memfilternya ya saya lebih memastikan lagi ini benar nggak berita seperti ini. Jadi memang harus banyak informasi yang harus kita tangkap ya Ibu. Dan terakhir nih terkait dengan bagaimana perkembangannya dunia ini dan begitu luas
tidak ada batas untuk hari ini dan apalagi untuk masa depan yang mungkin teknologinya akan semakin canggih. Tapi dengan mengikuti hal itu kan berarti kita berada di dunia yang tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Seperti ya, Bu. Nah, kira-kira bagaimana langkah ibu sendiri atau bagaimana prinsip ibu dalam menjalani dunia ini yang memang akan terus berubah? Ya, yang jelas kita harus mengikuti perubahan itu ya. Karena kalau kita berhenti selangkah saja, kita bakal ketinggalan. Contohnya ini, kayak sekarang kita mau baca informasi itu tidak harus menonton TV ya. Bahkan kalau kita menonton TV kadang malah kita sudah ketinggalan berita. Jadi kita ini ya mengikuti informasi-informasi, berita-berita terkini memang melalui media sosial. Nah, kita aja sekarang contohnya kita sedang berada di lingkungan ini ya, di Panenarung, terus kita buka YouTube, kita lihat pemandangan yang ada di negara lain, misalkan Amerika, kita sudah seperti ikut merasakan ke negara itu, seperti itu. Jadi memang tidak ada batasnya seperti itu. Kita di mana, tapi kita seolah-olah merasakan ada di mana. Nah, kita nggak makan apa-apa, tapi kita seolah-olah sedang merasakan kalau kita lihat banyak-banyak konten yang ini ya, yang memperlihatkan makanan. Sebenarnya kan kita tidak makan, tapi kita ikut merasakan enak, merasakan lapar, merasakan gairah makanan itu. Nah, mungkin seperti itu. Memang tidak ini ya, tidak terbatas sekali untuk teknologi yang sekarang sudah sangat canggih ini. Kalau saya sih memang sangat apa ya, sangat merasa wow kayak gitu, karena dulu ketika saya SMA itu saya belum ada seperti ini. Nah, sekarang anak-anak SMA, SMP, bahkan SD sudah sama merasakan hal yang sama. Dulu untuk memegang atau bisa tahu teknologi seperti itu kan orang yang sedang kuliah seperti itu ya, atau sedang berada di kota. Nah, sekarang anak kampung, anak yang di kampung, anak yang di kota sama, sudah merata itu, sudah merata. Baik, mungkin untuk penutup ibu bisa memberikan tips untuk kita anak muda supaya bisa terus berkarya dan bisa menjadi inspirasi untuk generasi selanjutnya. Iya. Ya, buat anak-anak muda ya, jangan sekali-kali kamu merasa bahwa kok ini sulit seperti itu. Ketika kamu belum mencoba, kamu silahkan mencoba. Jangan ketika kamu belum melakukan apa-apa, tapi kamu sudah merasa kesulitan dengan hanya memikirkan itu. Dan yang paling penting anak muda itu harus ini ya, punya etika, punya pendidikan yang bagus supaya mereka juga bisa merancang masa depan mereka lebih baik. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa pendidikan itu memang sangat penting buat pola pikir dan buat masa depan anak-anak sendiri. Mungkin itu ya Pak saya. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu, dan sekali lagi teman-teman untuk Sobat Cendekia, ingatkan pesan yang paling penting di sini adalah bagaimana pendidikan itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Seperti itu ya Ibu. Nah, jadi kita harus tetap semangat untuk memperjuangkan pendidikan karena dunia ini semakin tanpa batas, sehingga kita harus bagaimana cara kita bisa survive di dunia tanpa batas ini, salah satunya dengan kita mengakses terus pendidikan dan terus berkarya untuk negeri tercinta kita. Oke, Sobat Cendekia, mungkin itu aja diskusi kita hari ini bersama narasumber kita yang luar biasa, Ibu Tami. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan dan ilmunya. Dan semoga berkah ilmunya teman-teman. Dan jangan lupa, ilmunya bukan hanya kita dengarkan hari ini ya, tapi harus kita implementasikan juga. Seperti itu ya Ibu? Iya, betul. Mungkin itu aja untuk hari ini. Dan jangan lupa Sobat Cendekia tetap ikuti kami di Sobat Cendekia. Sekian dari kami, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.